Halo semua, selamat datang di cerita yang penuh dengan misteri dan kejutan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengungkap sebuah kisah yang mengejutkan, penuh dengan takdir tak terduga, dan perjalanan emosional yang mengharukan. Apa yang akan terjadi ketika seorang wanita cantik menikah dengan seekor monyet, dan bagaimana kisah ini berakhir dengan kelahiran bayi misterius yang mengguncang dunia? Cerita ini mungkin terdengar seperti dongeng, tapi di baliknya ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Jadi, simak baik-baik cerita ini hingga akhir. Jika kamu menikmati cerita ini dan merasa terkesan, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe untuk terus mendapatkan cerita menarik lainnya. Kami sangat senang mendengar pendapat dan reaksi kamu. Terima kasih sudah bergabung, dan selamat menyimak. Desa Rawagede, sebuah desa kecil di kaki hutan alas Gumitir, mendadak menjadi bahan perbincangan. Tidak karena panen gagal atau bencana, tapi karena hilangnya seorang gadis cantik bernama Salsa Nirmala. Malam itu, rumah keluarga Pak Suraji penuh dengan teriakan. Warga sempat mendengar tangis keras dari dalam rumah, diikuti bunyi pintu dibanting keras. Setelah itu, senyap. Esok paginya, Salsa tidak ada di rumah. Kamar tidurnya kosong, jendela terbuka, dan hanya ada selai selendang merah yang biasa ia kenakan tertinggal di ambang jendela. Pak Suraji dan istrinya, Bu Marni, tampak kebingungan. Mereka tidak tahu harus mulai mencari dari mana. Beberapa warga bergabung melakukan pencarian di area sekitar desa, lalu menyusuri bibir hutan. Namun semakin dicari, jejak Salsa seolah lenyap di telan bumi. Yang ditemukan hanyalah jejak kaki kecil yang mengarah ke hutan, lalu menghilang di antara semak berduri dan akar pohon besar. Sejak saat itu, desas-desus mulai merebak. Ada yang bilang Salsa diculik jin penunggu hutan. Ada pula yang percaya ia lari bersama kekasihnya yang tak direstui keluarga. Namun yang membuat bulu kuduk warga berdiri adalah kesaksian dari seorang petani bernama Raji. Ia mengaku melihat sosok menyerupai wanita berpakaian putih melintas di balik pepohonan, didampingi seekor makhluk besar yang berjalan tegak, berbulu hitam dan bermata merah menyala. Petani itu tidak berani mendekat. Ia hanya berlari kembali ke desa dengan wajah pucat dan napas tersengal. Kabar ini menyebar cepat. Warga mulai was-was, anak-anak dilarang bermain dekat hutan, dan beberapa orang tua bahkan meminta bantuan dukun kampung. Dukun Mbah Rono pun datang, membawa segenggam bunga dan dupa. Di depan warga yang berkumpul, Mbah Rono hanya berkata pelan, dia masih hidup, tapi sekarang bukan di dunia yang sama. Ucapan itu membuat suasana berubah mencekam. Tak ada yang berani bertanya lebih lanjut. Langit sore tampak lebih gelap dari biasanya. Suara burung hening. Dan sejak malam itu, warga desa mulai sering mendengar suara tangis perempuan dari arah hutan. 1 minggu, 2 minggu, sebulan, Salsa tidak pernah kembali. Namun semua berubah pada bulan keempat, ketika sesosok perempuan muncul dari dalam hutan dengan perut buncit dan mata kosong, berjalan perlahan ke arah desa. Sore itu, langit Rawagede berselimut mendung pekat. Angin berhembus dingin seolah membawa firasat buruk. Di jalan setapak yang menghubungkan hutan dengan desa, warga melihat sosok berjalan terseok-seok, mengenakan kain lusuh dan rambut tergerai panjang. Saat sosok itu mendekat, semua orang terpaku. Itu adalah Salsa Nirmala. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, tapi perutnya membuncit seperti orang hamil tua. Warga yang menyaksikan langsung berteriak, memanggil Pak Suraji dan Bu Marni. Pasangan tua itu berlari dan langsung memeluk putrinya dengan tangis tertahan. Namun Salsa hanya diam, matanya kosong. Ia tidak berkata sepatah kata pun. Warga berkumpul di depan rumah Pak Suraji. Semua penasaran dari mana Salsa berasal dan siapa yang telah menghamilinya. Kabar kehamilannya menyebar secepat angin. Beberapa orang mulai berbisik bahwa ia telah dinodai makhluk halus. Ada pula yang menduga ini adalah hukuman dari Allah karena pernikahan yang tidak direstui. Namun malam itu, setelah mendapat perawatan dan makan sedikit, Salsa akhirnya bicara. Aku sudah menikah, katanya lirih, dengan suara serak seperti baru pulih dari demam panjang. Pak Suraji menatap anaknya lekat-lekat. Menikah? Dengan siapa? Di mana? Salsa menatap kosong ke langit-langit rumah. Di hutan. Dengan dia penyelamatku. Dia bukan manusia, tapi dia melindungiku. Dia memberi makan, tempat tinggal, dan dia bukan jahat.
Semua yang mendengar tercengang. Bu Marni langsung menutup mulutnya. Gemetar. Salsa lalu menceritakan bahwa saat malam ia kabur ke hutan, ia sempat terjatuh ke dalam lubang dan pingsan. Saat sadar, ia sudah berada di dalam sebuah gua yang dipenuhi cahaya keemasan. Di sana ada sesosok makhluk besar, berbulu lebat, bermata tajam namun teduh. Monyet putih, berdiri seperti manusia, dan berbicara dalam bahasa halus. Makhluk itu menolong Salsa, mengobatinya, dan menawarinya perlindungan. Namun syaratnya, ia harus bersedia tinggal dan menjadi istrinya. Salsa tidak bisa menjelaskan bagaimana ia bisa hamil. Ia hanya merasa setiap malam bermimpi hidup dalam istana indah bersama makhluk itu. Mimpi yang terasa nyata, sampai akhirnya ia sadar tubuhnya mulai berubah. Perutnya membesar, dan pada suatu malam, makhluk itu berkata padanya bahwa waktunya telah tiba untuk kembali ke desa. Aku harus melahirkan anaknya di sini, ucapnya tenang. Malam itu, warga tidak bisa tidur. Banyak yang mulai berjaga. Suara-suara aneh mulai terdengar dari arah hutan, seperti lolongan, tetapi lebih dalam dan bergema. Beberapa orang melihat siluet hitam besar di antara pepohonan. Dan selama 3 hari setelah kembalinya Salsa, seekor monyet besar berbulu kemasan sering terlihat duduk di atas batu besar di tepi hutan, mengawasi desa dari kejauhan. Malam purnama datang dengan langit yang bersih dan angin yang tak biasa. Udara di desa Rawa Gede terasa berat, seolah seluruh alam sedang menahan napas. Di rumah Pak Suraji, suasana mencekam. Salsa mulai menjerit kesakitan. Air ketuban pecah sejak petang, dan para wanita desa segera berkumpul untuk membantu persalinan. Bu Darmi, bidan tua yang terkenal paling berani, memimpin proses melahirkan. Tapi bahkan ia tidak bisa menyembunyikan kegelisahan yang menjalari tubuhnya. Aroma dupa dan bunga kenanga dibakar agar suasana tetap tenang. Namun suara dari luar rumah justru semakin membuat jantung berdebar. Suara gonggongan anjing yang tiba-tiba berhenti, lalu diikuti suara geraman aneh dari arah hutan. Salsa menjerit keras, tubuhnya menggigil, peluh bercucuran. Bidan Darmi memerintahkan semua orang untuk menahan bahunya dan memastikan ia tidak bergerak liar. Dalam jerit kesakitan itu, Salsa menggenggam erat tangan ibunya. Dia akan datang, dia menunggu anaknya, bisiknya sambil matanya melirik ke jendela yang terbuka sedikit. Akhirnya, setelah perjuangan panjang dan menyayat, bayi itu lahir. Namun yang keluar bukanlah bayi biasa. Tangisannya keras, melengking seperti suara hewan liar. Tubuhnya mungil, tapi kulitnya agak gelap dan ditumbuhi bulu halus di lengan serta punggung. Matanya bukan seperti bayi manusia. Ia menatap tajam, nyalang, dan tidak berkedip. Semua yang menyaksikan langsung terdiam. Bahkan Bu Darmi pun terhenti sesaat, seakan terpercaya dengan apa yang ia lihat. Wong opo iki? Gumam salah satu tetua desa yang diam-diam mengintip dari luar. Bayi itu terus menangis. Salsa justru terlihat tenang, memeluk anaknya erat, seolah semuanya adalah hal yang wajar baginya. Ia tersenyum dan berbisik pada bayinya. Ayahmu sudah menunggu. Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dari arah hutan. Tanah bergetar sebentar, dan angin bertiup masuk melalui celah dinding. Beberapa warga berlari keluar. Di tepi hutan, tampak siluet besar berdiri tegak di antara kabut malam. Monyet raksasa itu kembali. Kali ini lebih dekat. Matanya bersinar merah, dan dadanya naik turun seperti sedang menahan emosi. Warga panik. Ada yang lari mengambil obor, ada pula yang langsung masuk ke rumah dan mengunci pintu. Pak Suraji sendiri hanya bisa berdiri terpaku, melihat makhluk itu mengangkat tangan kanannya perlahan, seolah memberi salam perpisahan dari kejauhan. Dan saat suara tangisan bayi berhenti, bayangan itu lenyap begitu saja ke dalam hutan. Seolah semuanya hanya ilusi. Namun bayi itu nyata. Ia kini tidur dalam pelukan ibunya. Dan malam pun kembali sunyi. Beberapa hari setelah kelahiran bayi misterius itu, suasana desa Rawa Gede berubah. Orang-orang tak lagi hanya bergosip, tapi mulai menunjukkan ketakutan yang nyata. Semua dimulai ketika suara tangisan bayi itu terdengar tidak hanya dari rumah Salsa, tapi juga bergema di sekitar kebun, sawah, bahkan di hutan. Pak Suraji yang sebelumnya keras menolak kenyataan kini hanya bisa diam. Setiap kali ia mencoba menggendong cucunya,
Tubuhnya gemetar tanpa sebab. Bayi itu tak pernah benar-benar menangis seperti bayi biasa. Tangisannya melengking, lalu berhenti tiba-tiba, digantikan suara seperti lolongan dari perut hutan. Seolah sesuatu di luar sana menjawab tangis si bayi. Bu Marni pun mulai mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Salsa duduk di singgasana batu besar, dikelilingi monyet-monyet putih yang bersujud padanya. Di atas kepalanya, ada mahkota dari akar dan bunga liar. Di pangkuannya, bayi itu tertawa, dengan mata yang bersinar aneh. Mimpi itu terus berulang setiap malam. Keanehan semakin menjadi ketika hewan ternak warga mulai mati satu persatu. Leher kambing ditemukan robek, namun tidak ada bekas darah mengalir. Ayam-ayam hilang, jejak kaki besar dan berjari 5 ditemukan di dekat kandang. Bahkan anjing milik Pak RW, yang terkenal galak, ditemukan menggigil ketakutan dan tidak mau keluar dari bawah kolong rumah. Di tengah kecemasan itu, Salsa justru terlihat bahagia. Ia sering berjalan-jalan di sekitar halaman sambil menggendong bayinya, bersenandung lagu yang tidak dikenali siapapun. Lagu itu lembut namun mengandung aura aneh, membuat siapa saja yang mendengarnya merasa ingin menangis. Beberapa warga mengaku mendengar suara yang sama di malam hari, meski mereka tinggal cukup jauh dari rumah Salsa. Suatu malam, seorang dukun tua dari desa seberang datang tanpa diundang. Namanya Mbah Jarot. Ia berjalan kaki dengan tongkat kayu yang ujungnya dibalut kain hitam. Setelah melihat bayi itu, wajah Mbah Jarot langsung berubah tegang. Ia meminta seluruh keluarga berkumpul. Anak ini bukan anak biasa. Ia membawa jejak alam lain. Darahnya bukan hanya dari manusia, ucapnya perlahan. Pak Suraji bertanya dengan suara bergetar, apa maksudnya? Mbah? Mbah Jarot menunduk. Darah keturunan jin hutan. Jin penjaga rimba yang dahulu pernah bersumpah tidak akan menikah dengan manusia. Tapi kini, sumpah itu telah dilanggar. Semua yang mendengar langsung terpaku. Dan sejak hari itu, desas-desus tentang bayi setengah monyet dan wanita cantik yang menikah dengan makhluk gaib menyebar keluar desa. Wartawan, pemburu kisah mistis, hingga para spiritualis mulai berdatangan. Tapi tidak semua kembali pulang dalam keadaan normal. Seminggu setelah kedatangan Mbah Jarot, desa Rawa Gede mulai terpecah. Beberapa warga merasa takut dan menjauhi rumah Pak Suraji. Mereka percaya bahwa kelahiran bayi itu adalah pertanda buruk, bahwa sesuatu yang lebih besar sedang mengintai desa mereka. Beberapa bahkan mulai mendirikan pagar di sekitar rumah mereka, berharap dapat melindungi diri dari sesuatu yang mereka anggap tidak terlihat oleh mata manusia. Namun, ada juga yang tidak percaya. Mereka menyatakan bahwa ini semua hanyalah tahayul, dan bayi itu hanyalah seorang anak yang terlahir berbeda. Walau demikian, setiap kali mereka mencoba mendekat, ada sesuatu yang menahan mereka. Bayi itu, dengan mata tajam yang tidak wajar, tampaknya bisa melihat langsung ke dalam jiwa setiap orang yang melihatnya. Tak jarang orang merasa disorot oleh pandangannya, seperti sedang diperiksa, diperhitungkan. Suatu malam, sebuah kejadian mengejutkan kembali terjadi. Salsa yang biasanya tidak beranjak jauh dari rumah, kali ini keluar sambil menggendong bayinya. Ia berjalan menuju hutan dengan langkah tenang. Para warga yang melihatnya hanya bisa memandang bingung, merasa ada sesuatu yang salah, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Pak Suraji yang khawatir langsung mengikutinya. Ia mengejar Salsa, memanggilnya dengan cemas, tetapi Salsa hanya terus berjalan tanpa menoleh. Hujan gerimis mulai turun, namun ia tidak berhenti. Tanpa disadari, langkah mereka sudah membawa mereka jauh ke dalam hutan yang gelap. Saat sampai di sebuah clearing, Salsa berhenti. Bayinya tiba-tiba terlepas dari pelukannya dan berjalan sendiri dengan kaki kecilnya yang sudah mulai kuat. Bayi itu berhenti di tengah lapangan terbuka, di mana beberapa sosok muncul dari balik pepohonan. Monyet-monyet besar dengan bulu putih yang bersinar di bawah sinar rembulan mulai muncul satu persatu. Mereka mengelilingi bayi itu, duduk dengan penuh penghormatan. Salsa tersenyum dengan tatapan kosong, seakan terhubung dengan makhluk-makhluk itu. Tanpa sepatah kata pun, salah satu monyet besar maju dan menyentuh kepala bayi itu dengan lembut. Pak Suraji yang sudah kelelahan dan ketakutan terjatuh di tanah, bersembunyi di balik sebuah batu besar. Ia tak bisa berbuat apa-apa selain menatap pemandangan mengerikan itu. Salah satu monyet, yang tampak lebih tua dan lebih besar dari yang lain,
menatap Pak Suraji dengan mata yang tajam, kemudian mulai bergerak mendekat. Tubuhnya lebih besar dari manusia, dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam keheningan yang mencekam, suara aneh terdengar. Suara yang sebelumnya hanya bisa didengar dari hutan itu, kini terdengar jelas di telinga Pak Suraji. Suara itu seperti seseorang sedang berbicara dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti. Kemudian, dalam sekejap, semuanya menghilang. Monyet-monyet itu lenyap ke dalam kegelapan hutan, dan Salsa kembali berdiri di tengah lapangan, memandang ke arah Pak Suraji tanpa ekspresi. Dia sudah kembali, katanya dengan suara datar, sebelum berjalan kembali ke rumah tanpa menoleh ke belakang. Pak Suraji, yang kini merasa seolah-olah telah menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar mitos atau cerita rakyat, berjalan pulang dengan perasaan cemas dan bingung. Ia tahu desa mereka tidak akan pernah sama lagi. Ada kekuatan yang jauh lebih besar yang bersembunyi di balik kelahiran bayi ini. Dan kebenaran yang tersisa hanyalah bayang-bayang yang semakin gelap. Pagi itu, desa Rawagede kembali dibekap ketegangan. Kabar tentang kejadian semalam mulai menyebar ke seluruh penjuru desa. Namun tak ada yang berani berbicara terbuka. Beberapa warga yang awalnya ragu kini mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Hawa di desa terasa semakin mencekam. Salsa tetap berada di rumah, tidak keluar kecuali untuk keperluan yang mendesak. Bayi itu, yang kini mulai tumbuh lebih cepat dari yang seharusnya, semakin memperlihatkan perilaku aneh. Ia tidak menangis lagi seperti bayi pada umumnya. Alih-alih menangis karena lapar atau tidur, ia lebih sering berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti, bahkan ketika baru berusia beberapa minggu. Satu kejadian yang membuat seluruh desa terkejut adalah ketika seorang tukang kayu yang bernama Pak Joko mencoba mengunjungi rumah Pak Suraji untuk memberikan bantuan. Saat melangkah mendekat, ia merasa ada yang aneh. Bayi itu berdiri di pintu, menatapnya dengan tatapan tajam, hampir seperti mengevaluasi. Pak Joko merasakan getaran aneh di tubuhnya, seolah ada sesuatu yang menguasai dirinya. Tangannya gemetar, dan saat ia mencoba berkata sesuatu, mulutnya tidak bisa bergerak. Tanpa disadari, ia jatuh pingsan tepat di depan pintu rumah Salsa. Warga yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam. Mereka takut untuk mendekat, takut jika mereka juga akan terpengaruh oleh kekuatan yang kini terasa begitu nyata di desa mereka. Malam itu, Salsa kembali berjalan sendirian menuju hutan, menggendong bayi yang semakin berat. Pak Suraji, yang tak ingin kehilangan putrinya, mengikuti dari jauh. Namun, ia tidak bisa menahan perasaan bingung yang semakin menyelimutinya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarganya? Dengan Salsa? Apa yang telah mereka bawa ke desa ini? Ketika Salsa tiba di clearing tempat yang sama, monyet-monyet putih itu muncul kembali, lebih banyak dari sebelumnya. Mereka berdiri diam, seakan menunggu sesuatu. Salsa dengan senyuman penuh percaya diri melangkah ke tengah-tengah lingkaran monyet, dan bayi itu mengangkat tangannya seolah memberikan perintah. Pada saat yang sama, Pak Suraji mendekat, bersembunyi di balik pohon besar untuk mengamati. Monyet-monyet itu mulai bergerak dengan sangat cepat, membentuk lingkaran yang lebih rapat. Salah satu dari mereka, yang paling besar, melangkah maju dan membuka mulutnya lebar-lebar. Suara gemuruh terdengar seperti teriakan dari dalam tanah. Dalam sekejap, tanah di bawah Salsa mulai bergetar. Batu-batu besar mulai terangkat dari permukaan tanah. Semua ini terjadi dalam diam, seolah alam sendiri yang merespon perintah dari bayi itu. Bayi itu membuka matanya, yang kini tampak semakin bersinar seperti api, mengarah ke tanah yang terangkat. Monyet-monyet itu semakin bergerak cepat, seakan mengikuti alunan perintah yang diberikan oleh sang bayi. Salsa hanya berdiri dengan senyuman aneh, seolah mengetahui sesuatu yang tak diketahui orang lain. Pak Suraji yang melihat semua itu merasa tubuhnya kaku. Ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Tak tahu harus berbuat apa. Monyet-monyet itu mulai menyatu dengan alam, seakan membawa kembali kekuatan lama yang terlupakan, yang tertimbun jauh di dalam perut hutan. Kemudian, suara itu terdengar kembali. Bahasa yang tidak dikenal, mengalir seperti aliran sungai yang deras. Dan saat itu juga, Salsa menoleh, menatap Pak Suraji dengan tatapan kosong. Semua ini sudah ditentukan, katanya dengan suara yang bukan miliknya. Pak Suraji merasa seolah dunia di sekitarnya menghilang. Ia tahu, saat itu, sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan sedang terjadi.
Sesuatu yang sudah ada sejak lama, tersembunyi di balik bayang-bayang rimba, kini muncul kembali. Keesokan paginya, suasana di Desa Rawa Gede semakin mencekam. Warga yang semalam melihat kejadian di hutan tidak berani mengungkapkan apa yang mereka saksikan. Hanya ada bisik-bisik ketakutan yang melayang di udara. Seakan semua orang tahu ada sesuatu yang salah, tapi tak ada yang berani menghadapinya. Pak Suraji, yang masih terpukul dengan apa yang dilihatnya semalam, berusaha untuk berbicara dengan Salsa. Namun, setiap kali ia mencoba mendekat, ada sesuatu yang menahannya. Bayi itu, yang kini semakin besar dan kuat, menatapnya dengan tajam, seolah menghalanginya. Rasanya seperti ada tembok tak terlihat yang menghalangi jalan mereka, membuat Pak Suraji merasa terisolasi, tidak lagi bisa berhubungan dengan putrinya. Salsa sendiri tampak tidak peduli. Ia terus merawat bayi itu, semakin dekat dengan makhluk-makhluk yang muncul di sekitarnya. Monyet-monyet putih yang datang dan pergi tampaknya semakin banyak, dan mereka tidak hanya berdiam di hutan. Beberapa kali, mereka terlihat di pekarangan rumah, mengintip dari balik pohon atau batu. Namun, yang paling aneh adalah perubahan pada Salsa. Semakin lama, ia semakin berbeda. Matanya yang dulu penuh kasih sayang kini tampak kosong, seperti terhipnotis oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Perubahan ini tidak hanya terlihat pada raut wajahnya, tetapi juga pada perilakunya. Ia mulai berbicara lebih sering dengan bayi itu, dalam bahasa yang sama sekali tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Pada suatu malam yang penuh keheningan, Salsa pergi ke tengah hutan lagi, kali ini sendirian. Pak Suraji yang telah lama mengawasi, memutuskan untuk mengikuti, merasa bahwa ia harus tahu kebenaran yang tersembunyi. Dengan hati-hati, ia mengikutinya melalui semak belukar, tidak ingin diketahui oleh Salsa atau makhluk lain yang mungkin ada di sekitar. Ketika sampai di clearing yang sama, Pak Suraji melihat pemandangan yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Salsa berdiri di tengah lingkaran monyet, dan bayi itu duduk di singgasana batu besar yang telah muncul entah dari mana. Suasana malam itu dipenuhi dengan energi yang sangat kuat, hampir seperti ada kekuatan dari dunia lain yang tengah dipanggil. Pak Suraji bisa merasakan sesuatu yang sangat berat menekan dadanya, seakan ada tangan tak terlihat yang mencengkram jantungnya. Tanpa bisa menahan rasa ingin tahunya, ia melangkah lebih dekat, meskipun tubuhnya merasa kaku. Saat itu, bayi itu menoleh dan tersenyum ke arah Pak Suraji. Senyum yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Senyum yang bukan senyum seorang bayi. Bayi itu melambaikan tangannya, dan seketika, tanah di bawah Pak Suraji bergetar hebat. Monyet-monyet itu bergerak mendekat dengan kecepatan luar biasa. Entah mengapa, seakan siap untuk menyerangnya. Salsa kemudian berbalik, menatap Pak Suraji dengan tatapan yang penuh keheningan. Semua ini sudah diatur. Ayah, kami hanya bagian dari takdir yang lebih besar. Ucapnya dengan suara yang tidak lagi terdengar seperti Salsa yang ia kenal. Pak Suraji yang semakin ketakutan, merasa tubuhnya semakin sulit untuk digerakkan. Kakinya terasa berat, dan ia hampir jatuh. Namun, sebelum ia bisa berbuat apa-apa, sosok makhluk besar muncul dari kegelapan. Monyet raksasa, yang paling tua dan terbesar, berdiri di depan Salsa dan bayi itu, menatap Pak Suraji dengan penuh amarah. Pada saat yang sama, Pak Suraji merasa ada energi yang sangat kuat menyentuh dirinya, menguasai dirinya. Sesuatu yang tak terlihat, namun sangat nyata. Rasanya seperti ada sesuatu yang sedang mengalir ke dalam tubuhnya, sebuah kekuatan dari dunia lain, yang mungkin selama ini tidak ia sadari. Salsa berdiri dengan wajah yang kosong, memandang ke arah Pak Suraji. Kita tidak bisa melawan takdir, katanya, suara terdengar kosong, tidak memiliki emosi sama sekali. Kau akan segera memahami semuanya. Tanpa bisa berbuat apa-apa, Pak Suraji hanya bisa menyaksikan peristiwa itu dengan mata yang terbuka lebar, terperangkap dalam kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Hari-hari berlalu dengan cepat, namun suasana di Desa Rawa Gede semakin diliputi ketakutan yang mendalam. Warga mulai merasakan adanya perubahan yang tidak bisa mereka jelaskan. Tanah yang subur mulai kehilangan kesuburannya. Hasil pertanian mereka tidak sebaik dulu, dan beberapa ternak mendadak sakit. Desas-desus tentang Salsa dan bayinya semakin merebak, namun tak ada yang berani bertanya langsung. Ketakutan terhadap sesuatu yang tidak dapat dijelaskan telah menguasai mereka semua. Pak Suraji, yang merasa terperangkap dalam lingkaran ketidakpastian, tidak tahu harus berbuat apa.
Ia merasa semakin jauh dari putrinya. Setiap kali ia mencoba berbicara dengan Salsa, jawabannya selalu mengejutkan dan membingungkan. Kita sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Jawabnya suatu ketika, saat Pak Suraji menanyakan keberadaan sang bayi. Namun, perasaan aneh terus menghinggapinya. Kegelisahan di hatinya semakin besar. Apakah Salsa benar-benar putrinya? Ataukah sesuatu yang lebih gelap telah mengambil alih dirinya? Pak Suraji tahu bahwa ia harus mencari kebenaran. Ia harus menemukan apa yang telah terjadi, meskipun itu berarti menghadapi sesuatu yang tak terbayangkan. Pada malam yang sangat sunyi, ketika bulan purnama menggantung di langit, Pak Suraji memutuskan untuk kembali ke clearing tempat Salsa, dan bayi itu sering datang. Hati-hatinya, ia menyusuri jalan setapak yang dipenuhi semak dan pohon. Dalam kegelapan malam, ia merasakan ada sesuatu yang mengintai dari balik bayang-bayang. Saat sampai di clearing, Pak Suraji melihat pemandangan yang sangat berbeda. Monyet-monyet itu tidak berada di sekeliling Salsa dan bayinya. Sebaliknya, sebuah portal cahaya berkilau terbuka di depan mereka. Cahaya itu begitu terang, namun tidak menyilaukan. Seolah mengundang Pak Suraji untuk masuk. Salsa berdiri di dekat portal, menatap Pak Suraji dengan tatapan kosong yang penuh rahasia. Ini waktunya, kata Salsa dengan suara yang terdengar jauh dan berat. Jalan ini tidak bisa dibalikan. Pak Suraji merasa seolah tubuhnya tidak lagi miliknya. Kakinya bergerak tanpa kendali, membawa dirinya semakin dekat ke portal. Monyet-monyet yang tadi berdiri diam, kini bergerak seperti penjaga, membentuk lingkaran yang mengelilingi mereka. Bayi itu, yang kini semakin besar dan matang, mengulurkan tangannya ke arah Pak Suraji. Saat tangan bayi itu menyentuh Pak Suraji, ia merasa seperti disedot oleh kekuatan yang sangat besar. Dunia sekitar mulai berputar. Angin yang berhembus kencang seakan menariknya masuk ke dalam pusaran waktu yang tak terduga. Keadaan di sekelilingnya mulai berubah. Pemandangan hutan yang gelap berubah menjadi landscape yang asing dan penuh misteri. Alam yang pernah dikenalnya kini terdistorsi, seolah berada di tempat yang bukan miliknya. Pak Suraji merasa seolah-olah terlempar ke dalam dunia lain, sebuah dimensi yang penuh dengan kekuatan dan energi yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Portal itu membawanya ke tempat yang lebih dalam, lebih gelap, tempat di mana waktu dan ruang tidak lagi berjalan seperti yang ia kenal. Bayangan dan suara berlarian di sekelilingnya, seolah-olah berbisik dalam bahasa yang tidak dapat ia mengerti. Monyet-monyet itu kini tidak lagi tampak sebagai makhluk biasa. Mereka berubah menjadi sosok yang lebih besar, lebih menyeramkan, dan seolah-olah merupakan penjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia lain. Masing-masing dari mereka membawa kekuatan tak terhingga, yang seolah menjelaskan mengapa mereka bisa mengendalikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di desa. Semua ini bukan kebetulan, kata Salsa. Suaranya terdengar jauh, seperti berasal dari suatu tempat yang sangat dalam. Kau telah dipilih, ayah. Kita semua telah dipilih. Pak Suraji merasa jantungnya berdetak kencang. Ia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Terjebak dalam dunia yang sama sekali berbeda. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Satu-satunya hal yang ia tahu adalah bahwa dunia yang ia kenal kini telah berubah selamanya. Salsa, yang kini tampak lebih seperti sosok asing daripada putrinya, mengulurkan tangannya ke Pak Suraji sekali lagi. Ikutlah, ayah, ini takdir kita. Namun, sebelum Pak Suraji bisa merespons, bayangan gelap yang sangat besar muncul dari kegelapan, mengarah langsung ke portal. Suara gemuruh menggetarkan tanah, dan semuanya menjadi kabur. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pak Suraji hanya bisa menatap dengan mata terbelalak, terperangkap dalam dunia yang sangat berbeda dari dunia yang ia kenal. Ketika bayangan besar itu mendekat, Pak Suraji merasa tubuhnya seperti terhimpit oleh beban yang tak terjangkau. Kekuatan yang datang dari makhluk besar itu seolah menariknya lebih dalam ke dalam dimensi yang asing ini. Cahaya dari portal yang semula menuntun mereka kini berubah menjadi kabut gelap yang melingkupi segala sesuatu di sekitarnya. Monyet-monyet besar itu, yang sebelumnya tampak seperti penjaga, kini tampak lebih mengancam. Mereka bersatu, membentuk barisan di sekitar Pak Suraji dan Salsa. Bayi itu, yang semakin dewasa, hanya dia menatap Pak Suraji dengan sorot mata yang tajam. Semuanya tampak seperti berada di luar jangkauan logika. Ini takdir yang sudah ditentukan, kata Salsa dengan suara yang lebih dalam dan berat,
hampir seperti suara dari dunia lain. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Kita adalah bagian dari kekuatan yang jauh lebih besar, lebih kuat dari yang kau bayangkan. Pak Suraji, meski tubuhnya lelah dan terhimpit ketakutan, masih berusaha mencari jalan keluar. Ia ingin melawan, namun ada perasaan dalam dirinya yang mengatakan bahwa ini bukan sekadar ujian biasa. Ini adalah perjuangan antara dua dunia yang sangat berbeda. Ketika bayangan besar itu mendekat semakin dekat, Pak Suraji merasakan sesuatu yang lebih kuat menyentuh hatinya. Seperti panggilan dari dalam dirinya, sebuah kekuatan yang lebih dalam. Dalam sekejap, ia merasa seolah-olah ada kekuatan yang lebih besar dari segala hal yang ia hadapi. Kekuatan itu bukan berasal dari luar dirinya, tetapi dari dalam hatinya, yang menyentuh setiap inji jiwanya. Allah, tolong beri aku kekuatan, ucap Pak Suraji dalam hati. Meskipun tidak tahu apakah itu bisa mendatangkan perubahan, ia merasa bahwa doa ini adalah satu-satunya hal yang bisa ia lakukan. Secara tiba-tiba, cahaya dari portal mulai meredup. Bayi itu yang sebelumnya penuh dengan kekuatan, kini tampak goyah. Monyet-monyet besar mulai mundur, seakan ada sesuatu yang menghalangi mereka. Salsa, yang juga mulai merasakan perubahan itu, menatap Pak Suraji dengan ekspresi yang penuh kebingungan. Kenapa ini terjadi? Ucapnya, suaranya berubah menjadi lembut, tidak seperti sebelumnya. Pak Suraji merasakan ada sesuatu yang mulai mengalir dalam dirinya. Ia tidak tahu apakah itu kekuatan dari Allah, tetapi ia merasa penuh dengan keberanian dan keyakinan. Semua yang sebelumnya tampak mengerikan kini terasa lebih jauh, lebih kecil. Dengan tekad yang baru, ia melangkah maju, menatap Salsa dengan mata penuh kasih sayang. Salsa, kamu masih putriku, kata Pak Suraji dengan suara yang penuh keyakinan. Tidak ada takdir yang bisa mengubah kasih sayang seorang ayah. Salsa hanya diam, tak mampu berkata apa-apa. Seperti terjaga dari mimpi buruk, ia merasa kebingungannya mulai mereda. Bayi itu yang kini mulai tampak lebih manusiawi, menatap Pak Suraji dengan tatapan yang penuh haru, seakan mengerti apa yang sedang terjadi. Dengan sekejap, seluruh cahaya dari portal lenyap. Monyet-monyet itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan hutan yang kini kembali dalam keheningan. Dunia sekeliling Pak Suraji dan Salsa kembali seperti semula, meskipun sesuatu dalam diri mereka telah berubah selamanya. Salsa, dengan wajah yang kini penuh dengan air mata, akhirnya berlari menuju Pak Suraji dan memeluknya. Ayah, aku minta maaf, bisiknya. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Pak Suraji memeluknya erat. Tidak apa-apa, Salsa, kamu masih anakku. Tak ada yang lebih penting daripada itu.